karena desain ini memang betul-betul menggambarkan seperti apa permainan Agrippina yang seharusnya dengan shaft stiff itu bakal enak banget ini. Ya emang swingnya nggak kerasa berat. Ini kayaknya bakal jadi raket asik ini guys. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini di depan saya ada box guys. Kemarin saya pesen raket ini karena beberapa waktu akhir ini raket ini begitu populer. Populernya raket ini bukan tanpa sebab, karena raket ini adalah raket yang didesain, dibuat secara khusus untuk seorang pemain yang katanya sih sekarang jadi artis bulu tangkis Indonesia ya. Dulu juga sempat masuk di pelatnas, main bareng Marcus Fernaldi Gideon. Ini adalah raket yang menjadi sponsor ataupun raket dengan brand ambasadornya adalah Agrippina. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita unboxing guys. Ini ya guys raketnya, raket Agrippina series dari brandnya Flypower. Dan ini sebaliknya ada tulisan ini guys, kalian bisa lihat ya. Sebenarnya saya ngambil raket ini sih nggak begitu punya selera lebih ya dari warnanya, karena hijau kayak gini tuh buat saya pribadi nggak banget. Tapi karena ini raket yang stiff dan saya pingin banget di beberapa waktu ke depan tuh review raket-raket yang stiff, mulai dari medium stiff sampai dengan stiff. Makanya saya hadirkan raket dari Agrippina series dari brand Flypower ini guys, Flypower Pamungkas. Dan setelah saya lihat ini guys, ternyata menarik juga sih, asik guys. Ternyata nggak seburuk seperti yang saya rasa kemarin ya guys. Ketika saya mau beli warna hijaunya ini terang banget, saya nggak begitu suka. Tapi ternyata setelah datang asik juga raketnya dilihat. Bisa jadi sih elegannya raket ini karena cat warnanya ini finishingnya nggak model-model glossy ya, nggak yang mengkilat. Dia lebih kayak matte atau doff, yang jadinya raket ini lebih kerasa kayak berani banget gitu loh, mantep banget gitu. Coba kita bahas dulu dari bagian bawahnya guys. Ini guys, ini kalau kita lihat end cap-nya model kayak gini ya, ya keren lah ini. Ini udah lumayan model-model premium lah ya bagian end cap-nya. Kemudian bagian gripnya yang ya ini pas lah, tapi harus dikupas gripnya, kemudian dipasangkan grip handuk. Itu setelan settingan saya ya untuk grip ya. Kalau saya pakai grip bawaan kayak gini biasanya kurang nyaman. Dan di sini ada tulisan harga ya, kemudian ada barcode, barcode Flypower, barcode Pamungkas series raketnya, dan kemudian ada harganya. Kalau di sini harga bandrolnya di 549.000 guys. Dan kemarin saya dapatkan di sebuah toko, di Tokopedia, harganya sih 400 ribuan. Walaupun di beberapa toko lain ada yang 450 atau mendekati 500. Jadi kurang lebihnya raket ini di kosongan 400 sampai 500 ribuan guys. Dan ini raketnya stiff. Dan lumayan ini guys. Nih tak 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 ini bunyi shaftnya ya guys. Beberapa subscriber sih bilangnya kalau ada letak tik-tik gitu catnya, dari catnya, bukan dari raketnya yang patah ataupun retaknya. Kemudian kita kalau lihat dari kunnya, di sini ada icon ya, ada kayak vektor dari brand ambasadornya Agrippina, ini ya di bagian sini. Kemudian di sini ada logo Flypowernya, dan kemudian di sini ada hologram yang bisa jadi ini menandakan bahwasanya raket ini original Flypower. Kemudian kalau kita naik ke atasnya, ke bagian shaftnya,
Ini ada seriesnya Pamungkas, kemudian di samping Pamungkas ada teknologi, dan kemudian ada spesifikasi raket ini yang beratnya di 83 gram dengan kurang lebihnya 2 gram. Kemudian dengan balance point 295 mm. Ini masuk kategori raket yang head heavy balance tapi mendekati head heavy guys. Dan kemudian tensinya maksimalnya bisa sampai 30 lbs. Dengan max tensinya 30 lbs sih buat saya pribadi yang biasa narik raket di 28 lbs sangat pas banget, sangat cocok. Dan kemudian di sini ada desain by Flypower, ada bendera Indonesia. Ini menunjukkan bahwasannya Flypower ini memang benar-benar brand dari Indonesia guys. Walaupun memang beberapa subscriber sih bilangnya pabriknya belum di Indonesia. Ya kita doakan aja semoga Flypower bisa punya pabrik di Indonesia. Udah brand Indonesia, pabriknya di Indonesia, otomatis buka lowongan kerjanya lumayan banyak untuk orang-orang sendiri di negeri kita ini. Dan kemudian corak-corak desainnya tuh sebetulnya ini nggak terlalu banyak corak ya guys. Kelihatan rame banget karena memang ada gradasi dari warna hijau ke warna hitam. Sama seperti di frame kepalanya juga pun sama, hitam kemudian hijau kemudian ke hitam lagi. Dan corak-corak yang lain sih nggak terlalu banyak. Ini corak-corak yang warna merah, putih, kuning ini kayak lebih kecepatan kali ya. Menggambarkan kecepatan si Agrippina yang zigzagnya, yang mainnya super atraktif ya. Ini bisa jadi gambarannya. Karena desain ini memang betul-betul menggambarkan seperti apa permainan Agrippina, sang tokoh brand ambassador raket Pamungkas, dan juga ada raket yang Agrapura guys, yang lebih mahal guys. Sebetulnya kemarin bingung sih antara Agrapura atau Pamungkas ini, tapi kalau melihat dari spesifikasinya sama persis, makanya saya milih di raket ini. Kemudian di bagian dalam frame kepalanya ada tulisan Flypower di bagian sini, kemudian di sini juga ada tulisan Flypower, di bagian T-nya ada logo Flypower. Ya secara keseluruhan raket ini dipandang juga enak. Kayaknya kalau dibawa ke lapangan juga asik sih, punya karakteristik tersendiri yang bisa jadi bakal bikin penasaran ya kawan-kawan kita ya. Yang kemarin awalnya saya agak ragu dengan model warnanya, tapi ternyata ketika dipandang dekat gini enak juga dilihat guys. Coba sekarang kita konfirmasi ya terkait beratnya. Yang kalau di tokonya itu kebanyakan ngasih spesifikasi raket ini tuh di 80-86 gram. Tapi kalau di shaftnya sini tertulis 83 dengan plus minusnya 2 gram. Yuk kita coba ukur seberapa berat real raket ini. Saya dapat raket ini beratnya 82,5 gram guys. Jadi raket ini termasuk raket 4U yang ya mirip-mirip raket 4U-nya Yonex. Kalau di Apax 82 masih di 5U ya, masih kategori ringan. Dan kemudian kita coba cek balance point-nya ya guys. Saya dapat balance point raket ini di 285 mm guys. Ini termasuk raket headlag ya, headlag balance yang seharusnya dengan shaft stiff itu bakal enak banget ini. Ya emang swingnya nggak kerasa berat. Ini kayaknya bakal jadi raket asik ini guys. Mungkin di balance point-nya ya yang agak melenceng sedikit ya. Karena kalau tertulis di shaftnya ini di 295 dengan plus minusnya 5. Kalaupun dikurang 295 mm dikurang 5 mm seharusnya sih di 290. Dan nanti sih kita lihat setelah saya setting pakai grip handuk dan kemudian dipasangkan senar, kira-kira beratnya jadi berapa ya. Karena nanti malam saya jadwal main bulu tangkis, jadi ini langsung aja saya senarin. Kira-kira setelah di setting itu nanti beratnya dan balance point-nya jadi berapa guys. Oke guys, tadi raket Flypower Pamungkas ini udah saya senarin pakai senar Heikua Micro 66 dengan tarikan 28 lbs mesin manual. Kalau stringernya sih bilang dia bisa ngasih garansi, katanya mesin manualnya dia tingkat kekencangannya sama dengan mesin digital. Dan saya memang udah langganan di sana. Tarikan 28 lbs-nya itu real banget, nyaris sama dengan tarikan 28 lbs di mesin digital. Makanya saya langganan terus nyenar di tempat Pak Subur ini guys. Kalau katanya dia sih
urusan kenceng atau enggaknya itu tergantung perawatan mesinnya. Kalau misalnya onderdil atau part-part di bagian mesin senar bulu tangkisnya dirawat dan diganti dengan yang bagus ketika sudah jelek, tingkat kencengnya bisa normal dan bisa bagus. Ya nyaris sama kayak mesin digital yang sekarang memang populer masih baru. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mesin digital tapi perawatannya nggak baik, ya bisa tingkat kekencangannya juga nggak terlalu real. Nah, itu katanya stringer yang biasa saya gunakan. Dan ini raket fly power pamungkasnya guys. Kita coba dengerin dulu hitting sound raket ini guys. Mantep guys, enak, nyaringnya dapat, suara dari senarnya benar-benar keluar. Bisa jadi sih karena memang model frame kepalanya yang agak besaran sedikit ya. Ini mirip Nano Ray 7000 yang made in Jepang, Yonex. Dan dikombinasikan dengan kayak box lah, di bagian sininya box ya. Tapi di bagian atasnya sini lumayan agak pipih, tapi ya masih kategori gede sih. Mirip framenya Nano Flare sih sebetulnya, sebelah sini, pojok pinggir sini guys ya. Hitting sound-nya mantap. Dan sekarang kita coba ukur kembali setelah saya setting ya. Dipakaikan senar Haikua Micro 66 dan kemudian gripnya mau saya ganti guys. Kebetulan ada yang warna hijau, pas banget dengan raketnya. Nah, buat temen-temen yang nggak punya wrap, untuk ngelindungin bagian sininya memang agak keras nanti, nggak seempuk ketika dipakaikan wrap ya guys. Tapi untuk ngelindungin grip kayunya ini dari keringat basah kan, kalau lama-lama bikin ininya rapuh guys. Jadi kita lindungin pakai plastiknya ini. Ini biasa saya lakukan di raket-raket saya guys. Plastiknya ini kita gunakan untuk melapisi kayunya. Nah gini guys ya, setelah dilapisin pakai plastik ini baru kita pasang grip handuknya. Jadi sewaktu-waktu ketika grip handuknya terlalu basahnya itu nggak menempel di kayunya guys, karena namanya sifat kayu kalau kena air lama-lama juga nanti bakalnya rapuh guys. Untuk meminimalisir itu kita pakaikan plastik bawaannya, kemudian kita pasangkan grip ya. Ini settingan yang biasa saya gunakan guys. Agak ditimpah sedikit karena gripnya lumayan kecil. Kita habiskan di bagian bawahnya guys. Kita timpah terus. Nah, habis itu kita tutup. Udah jadi sip. Grippingnya udah selesai dan langsung aja kita ukur kembali untuk berat dan balance point-nya guys. Ini untuk mengkonfirmasi perubahan berat dan balance point-nya setelah disetting dengan ditambah senar dan gripnya dirubah. Kita coba ukur beratnya dulu. Dari 82 gram ini menjadi 88 gram guys. Dan kemudian kita ukur coba balance point-nya. Ini masih kategori raket ringan, enak buat speed biasanya dengan berat seperti itu ya guys. Yes, ini menjadi raket balance guys di 290 mm. Otomatis ini raket bakal enak ya untuk main speed, main all round. Tapi semua itu harus dikonfirmasi dengan langsung turun dipakai main di lapangan guys. Kalau belum dipakai main kita belum ngerti seberapa enak, seberapa bagus performa raket ini ketika dipakai. Dan ini sih katanya shaftnya stiff ya, cuman kalau stiff banget kayaknya kok enggak ya. Mungkin lebih ke medium stiff ya. Dan saya suka sih ketika senar mantul di tangan saya kerasa solidnya. Ya bener, ini lebih ke medium stiff, mendekati medium sih, nggak terlalu stiff banget. Mungkin kalau yang Argapura, yang harga 800 ribuan, yang juga brand ambasadornya Agrippina, bisa jadi itu yang bener-bener fix, yang stiff ya guys ya. Seperti di Yonex, Victor maupun di Li-Ning, setiap produk kan, setiap series kan pasti ada yang untuk atlet harga 2 jutaan, ada yang middle di harga 1 jutaan, kemudian ada yang murah di bawah 1 juta. Biasanya dibedakan dari stiffness-nya.
Yang lebih mahal biasanya lebih kaku, yang middle lebih lenturan sedikit, kemudian yang lebih murah itu yang lebih banyak digunakan oleh khalayak biar mudah digunakan, itu yang lebih lenturan. Dengan berat 88 gram, ini masuk kategori 3U settingan seperti ini. Dan balance point 290 mm, ini kategori raket masuk di all round. Bakal enak buat main defense, main smash, dan juga main drive cepet seharusnya. Ini main di depan bakal enak. Tapi kita buktikan nanti di lapangan ya guys. Sementara segitu dulu video unboxing kali ini guys. Agak kesoreannya narinya guys. Terpaksa kita bikin konten lanjutannya di malam hari. Semoga bermanfaat informasi kali ini untuk teman-teman ya yang sedang mencari raket bulu tangkis untuk koleksi baru. Bisa jadi ini raket cocok banget buat kalian ya, untuk pemain yang berkembang sampai dengan yang skillnya medium pertengahan. Jangan lupa terus berolahraga, tingkatkan skill permainan, itu paling penting. Salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tunggu review pemakaian raket ini guys.